Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di kelasnya eh, kelas desain bersama Bapak Paduka Anton Sugiarto. Hari ini ngelanjutin lagi ya kayak kemarin. Materinya masih sama kan, Pak? Boleh, boleh. Oke. Jadi nanti kalau materinya kayaknya paling lanjutin yang ke enggak sih. Kayaknya nanti coba pulang dikit kalian ini sambil ngulang nanti biar tambah ini ya. Biar tambah. Biar yang lupa nanti inget. Biar yang inget tambah makin inget lagi. Jadi nanti sambil ngulang dikit yang kemarin. Jadi kalau untuk yang bakal kita buat ya, kalau yang bakal kita buat malam ini aku pengennya yang sama kayak kemarin aja biar yang kemarin nyelesain yang kemarin dulu. Ya biasa. Nanti desainnya pakai ukuran fit IG. Oke. Harus pakai Photoshop yang terbaru kan, Mas? Sebenarnya nggak harus sih. Cuma cuma lebih gampang aja. Kalau misal maksudnya nanti ada beberapa fitur yang kalau di Photoshop lama tuh nggak muncul langsung di sini loh, di tool yang ada di kiri ini. Nggak Aku langsung ada, muncul. aku ada, adanya 2019 ini. Oh, kalau 19 ya nanti mungkin beda di kita aja sih. Nanti coba sambil dilihat ya, nanti baru kalau misal nggak ada nanti coba aku cari tahu kayaknya. Sebenarnya itu kadang ada, maksudnya fiturnya itu ada, cuma kadang nggak langsung nggak di sini gitu loh. Kadang harus nyari pakai menu ini baru nanti ketemu fitur yang sama. Nggak bisa langsung. Nanti tak terangin, Oh, nanti ada fitur yang di bawah 2020 nggak ada itu kayaknya nanti bakal ketemu. Nanti sambil jalan bakalan ketemu sama yang adanya cuma di 2020 saya ingat tuh. Nah ini kita balik lagi sama yang kemarin. Yang kemarin itu sambil melihat ya hasil. Nah ini bagi ini kan soalnya tadi ada yang baru masuk ya. Biar kita lihat-lihat dulu. Jadi nanti ini gambarannya bakal kita lihat ya. Yang kita lihat. Gambarnya yang nanti gambar yang bakal kita buat ya. Nanti ini namanya nanti kita bakal buat, ada yang nyebutnya itu foto manipulasi atau yang lainnya itu ada yang nyebut juga itu digital imaging. Jadi yang sama ya nanti itu kayak proses gabungin beberapa gambar jadi satu. Kalau kalau misal kayak fungsinya banyak ya, nanti kayak kemarin yang udah aku jelasin bisa buat kayak iklan-iklan di produk atau mungkin buat cover film ya, biasanya sih seringnya itu. Nah, nanti tadi gambarnya itu, terus nanti bahan-bahannya itu ada ini ya, nanti sekitar berapa ya? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nanti yang kita pakai ada sekitar 8. Jadi kita coba ingat lagi kemarin, jadi kan kita kemarin kalau ini yang paling awal itu adalah bikin background apa ya, backgroundnya yang belakang itu terlebih dahulu ya. Itu yang tahap yang paling awal. Jadi ada itu kan yang background tadi kan ada 3 gambar ya. Nah, oke. Jadi kayak ini tuh tersusun dari 3 gambar.
Nah, nanti kan yang paling depan kan ini ya, ini ada kayak padang rumput yang ada bunga-bunganya. Nah, ini nanti kita posisikan di paling depan. Nanti ini kita ambil gunungnya. Nah, ini yang terakhir langitnya. Nah, kita ingat-ingat lagi kemarin yang pertama ya, ini untuk menyeleksi ini ya. Kan kemarin kita bakal ngilangin si gunung dan langitnya ya. Kita nanti bisa pakai masking yang langsung ya. Jadi ketika udah kita pilih ya, ini kan tadi layernya di sini, nanti bisa kontrol, kita pencet kontrol terus kita klik ya. Kita klik ini yang bakal kita seleksi. Nanti otomatis layernya ini bakal pindah ke layer yang bunganya. Jadi ketika kita nanti layernya banyak, nanti tinggal kita kontrol, nanti tinggal kita pilih aja. Nanti layernya bakal otomatis mengarah ke sini. Nah, ketika layernya udah sesuai, nanti bisa kita masking ya yang bawah ini ya. Nanti di bawah kanan bawah ini ada namanya add layer mask. Di sampingnya tulisan FX. Nah, ketika kita klik, nanti di layer bunganya ini nanti bakal muncul ada layer masknya yang warna putih. Nah, ini. Nah, nanti untuk seleksi kita pakai brush. Nah, pakai brush ini nanti ngaturnya bisa kita klik kanan ya, nanti sesuaikan ininya, size-nya lewat sini. Terus hardness-nya juga bisa. Ini kalau misal 0 nanti jadi kayak enggak aktif itu ya, jadi kayak ketika kita hapus kayak ada semacam kayak efek ngeblurnya ya. Ketika hardness-nya 0, misalnya 100% nanti jadinya seperti ini. Jadi enggak ada efek blur di samping-sampingnya. Ini nanti ketika kalian mau ganti ya, mau gedein atau ngecilin ya, mau gedein ngecilin ininya, tadi brush-nya ya, itu tinggal di klik ALT-nya, nanti bisa kalian gedein dengan klik kanan, terus mouse-nya kalian geser ya. Kalau ke kanan berarti gedein, kalau ke kiri berarti ngecilin. Oke, itu. Nanti tinggal pastikan ini ya. Ini tuh sininya tuh warna yang di atas hitam ya. Kalau kita mau ngapus nih. Kalau kita mau ngapus nanti pastikan ininya yang di atas ini yang warna hitam. Nah, nanti kalau misal kita pengen misal nggak jadi ngapus ya, misal udah kehapus ini kelewat. Nah, nanti bisa kita kembaliin itu pakai ini yang warna putihnya dipindah ke atas. Ini jadi kayak diputer ya. Nah, nanti yang putihnya ada di atas, nanti bakal bisa balik lagi. Cara ngembaliinnya jadi pakai warna putih yang di atas. Nanti kalau pengen ngilangin nanti tinggal ditukar aja yang hitamnya di atas. Itu ya. Ini tinggal kita seleksi yang bagian yang bakal kita hilangin. Oke ya. Oke ya. Jadi nanti kita pakai gunungnya pakai yang ini ya. Nah, terus untuk langitnya ya, langitnya nanti kita bakal pakai yang belakang ini. Kita bakal pakai belakang yang ini. Nah, ini kita seleksi, tinggal kita seleksi yang gunungnya ini. Nah, tadi kan kita udah nyeleksi yang ini rumput yang ada bunga-bunganya ini, kita seleksi pakai yang namanya masking ya. Nah, sekarang cara yang kedua kita pakai pen tool. Pakai pen tool tuh agak lama tapi lebih rapi. Bedanya itu. Itu
kalau tadi kan cepet tapi kurang rapi loh. Ini potongan di sini itu kurang rapi biasanya. Nah, kalau misal pakai pen tool tuh kita ini cara cepet aja. Kita pakai pen tool nih misal. Jadi kita harus gambar polanya ke sini. Pakai pen tool nih, paling atas. Nah, kita klik aja polanya. Kita harus gambar polanya jadi kayak gini. Pelan-pelan pakai polanya. Wah, lama ya. Lama tapi maksudnya lama tapi bisa rapi gitu loh. Bedanya itu. Kalau tadi kan kayak kurang rapi gitu. Kita coba cara cepetnya aja. Nanti kalau mau rapi ya silahkan dicoba sendiri. Ini cara cepetnya aja, biar nggak kelamaan. Ini caranya tuh biar kita arahin. Jadi kita klik, terus kita tarik. Jadi jangan kita lepas dulu, tapi kita tarik. Nah, ini putih-putihnya ini kita arahin. Arahnya sesuai nanti kira-kira selanjutnya tuh mau arah kemana. Jadi kita klik, terus tarik. Ini kan nanti ininya biru-birunya ini kan bakal bentuk polanya kayak gitu. Ini kayak gini. Kalau kita tarik. Nah, kita klik, terus kita tarik. Ini kalau kayak gini kan jadinya biru-birunya lewat. Nah, kita luruskan aja. Nanti untuk lebih rapinya silahkan bisa dicoba. Ini cara cepet. Yang penting sekarang tuh bisa nge-crop pakai yang namanya pen tool. Nah, misal udah selesai nih. Udah pakai sampai ujung nih. Nah, kita misal udah nyambung nih, Nah, udah nyambung nih. Nah, kita pengen ngilangin awan ini. Caranya adalah kita ketika udah kayak gini nanti ini selection. Tinggal di OK. Nanti otomatis ini jadi kayak garis-garis kayak semacam ini. Akan jadi garis yang kayak ini yang seleksinya tadi. Nah, kalau udah berubah jadi garis-garis kayak gini, kita ke layer mask lagi ini, add layer mask. Nah, otomatis nanti ini kan tadi yang mau kita pakai kan gunungnya ya, tapi malah gunungnya hilang. Nah, untuk ngembaliin gunungnya malah yang kepilih ini ya. Yang kepilih malah langitnya. Nah, ini bisa kita balik ini layer mask yang ada di situ bisa kita balik. Caranya adalah namanya kalau pernah dengar invert. Di matematika ada. Namanya invert. Jadi kita balik. Yang hitam ini misal di sini kan ada layer ya. Sini ada layer. Nah, di sini ada layer. Nah, ini kan ada hitam sama putih. Nah, nanti yang putih jadiin hitam, yang hitam jadiin putih. Kalau kita invert nanti jadinya semacam ini. Jadi kayak terbalik loh, yang tadinya putih jadi hitam. Kita lihat hasil jadinya seperti apa. Nih, misal ini kayak tadi kan, ini kan kebalik ya. Nah, kalau di invert, nanti yang muncul bakal gunungnya, tapi langitnya bakal hilang. Gitu tuh. Cepet nggak itu? Terlalu cepet nggak tadi? Invertnya pakai Oh iya, yang invertnya tuh pakai Ctrl I. Jadi kita klik ininya ya. Kita klik posisinya ada di layer mask-nya ini yang belakang ini. Yang belakang ini kan layer utamanya yang di depan. Kita klik layer mask-nya, terus kita Ctrl I. Jadi nanti sebaliknya loh. Nih, ini juga bisa dicoba. Jadi nanti malah jadinya yang kepotong sebaliknya. Ini kalau pengen kelihatan langitnya berarti ya. Terus kalau langitnya yang pengen dihilangin berarti kita invert. Jadi nanti yang kelihatan jadinya gunungnya aja. Oke. Jadi ini cara kedua itu bisa kita pakai yang namanya selection object ya. Object selection tool. Ini ya. Ini tadi kita pilih object selection tool. Nah, nanti kita pakai yang select and mask. Ini di bagian sininya nanti kita pakai yang overlay. Kita pulin aja.
Nah, nanti kita pilih lagi ini bagian yang object selection tool ini, yang paling tengah, bagian kiri yang tengah, nanti kita select subject. Nanti ini bakal otomatis nge-crop yang bakal kita pilih ini loh. Nah, kita kan tadi pengennya kan ini ya, bener ya, kita cuma ngambil tangan dan HP-nya. Nah, cuma kelemahannya kalau ini, kalau pen tool kan kita bisa nyesuaiin ya. Nah, cuma kalau ini kan, ini misal kayak HP-nya kayak ada yang hilang ya, ada bagian HP-nya yang hilang nih sebelah sini, atau tangannya juga kurang rapi ya. Ini juga kadang kelemahannya kalau kita pakai seleksi objek otomatis, kecuali kalau background-nya itu satu warna ya, pasti nanti ketika kita pakai object selection tool bakal lebih gampang. Nah, karena tadi objek belakangnya banyak ya, nanti atau biasanya tuh bakal ada kejadian semacam ini. Nanti sebenarnya ini yang overlay ini, yang opacity-nya ini nanti bisa kita kurangi, nanti kita bisa perbaiki dengan cara yang ini, pakai brush tool yang ada di atasnya ini. Tadi pakai brush tool ini, kalau plus berarti kita nanti buat ngembaliin yang tadinya. Nah ini, cuma emang kurang rapi. Kalau sarannya sih emang tetap ini ya. Ini cuma nanti bisa jadi opsi kalau misal kita biasanya object selection tool tuh seringnya dipakai untuk menyeleksi kalau itu biasanya gambar-gambar yang kayak manusia gitu ya. Misal kita foto studio itu, kalau hasil-hasil foto studio kalau dipakai object selection tool biasanya hasilnya udah bagus sih biasanya, karena resolusinya besar. Jadi kalau misal pakai object selection tool nanti otomatis bakal nyeleksinya rapi gitu loh, nggak bakal kayak gini. Karena ini background belakangnya terlalu banyak warna, akhirnya jadinya kayak nggak rapi. Ini tinggal, jadi kalau kayak plus itu nanti balikin ini ya, misal tadi seleksi, misal nanti tinggal dibalikin pakai yang plus, nanti kalau ngurangin pakainya yang min. Nah, untuk nampilin misal nanti bagian mana aja yang ke crop, nanti ini opacity-nya langsung ke 100 saja. Oke, udah ya. Ini kurang lebihnya semacam ini. Nah, nanti untuk ini ada namanya, nanti sebelum di OK nanti kita checklist yang decontaminant colors. Jadi itu kayak mempertajam bagian samping-samping ini, maksudnya warna-warnanya yang di samping itu, atau lebih disebut ini ya, warna-warna di tepi ini, jadi nanti lebih tajam ketika kita checklist yang decontaminant color tadi. Nah, udah ya, kita udah seleksi bagian tangannya, tinggal kita sesuaiin aja gedenya ya. Misal udah ini tadi udah kita seleksi HP. Nah, kita kan nanti mau taruh objek ini ya, ini kan layarnya mau kita ganti jadi lautan, apa, pantai ya, pantai yang ada ombaknya ini. Nah, nanti untuk bentuk polanya ini sendiri, jadi kita bikin pakai pen tool ya. Kalau ini cuma bisa dilakukan pakai pen tool ya, atau kalau enggak itu ada cara lain sebenarnya, pakai yang namanya ini, biasanya pakainya quick selection tool atau magic tool, tapi nanti bakalan jadi nggak rapi, jadi kita pakai pen tool aja ya, soalnya ini juga bentuknya kan gampang ya, ini bentuknya lurus-lurus aja, jadi kita bikin polanya dulu pakai pen tool. Jadi kalau misal orang kayak berhubungan sama ini ya, foto manipulasi itu nanti bakal sering-sering namanya kan
bakal sering yang namanya meleksi objek ya. Dan cara untuk menyeleksi objek itu banyak caranya. Jadi nanti juga menyesuaikan kebutuhan aja. Nanti misal objeknya kira-kira emang nggak harus pakai pen tool ya nggak masalah. Cuma kalau memang ada waktu untuk lebih teliti lagi emang disarankan pakai pen tool gitu biar biar lebih rapi aja. Karena emang kalau pakai pen tool tuh kekurangannya adalah kita harus sabar aja. Cuma kalau misal objeknya kayak gini ya, misal objeknya bentuknya cuma kotak atau apa kan pasti lebih gampang ya. Ini kan lengkungannya kan nggak terlalu banyak, nanti bakal cepet aja kalau misal pakai pen tool. Oke, ini misal ini kan udah nyambung ya, udah nyambung. Nah, kita caranya sama kayak tadi. Kita klik yang selection. Nah, nanti tinggal di OK, nanti bakal jadi garis putus-putus. Nah, ini udah siap untuk seleksi. Nah, sekarang kita kan ini mau bentuk polanya dulu ya. Kita bentuk polanya dulu. Untuk nyimpan polanya kita bisa pakai solid color-nya ini. Bisa pakai solid color di sini. Nanti terserah ya untuk warnanya ini nggak akan ngaruh mau warna apapun. Misal mau putih atau merah orange sekalipun nggak bermasalah. Nah, ketika kita udah bikin polanya, nanti tinggal kita masukin pantainya tadi. Nah, ini pantainya tinggal kita masukin sini. Nah, untuk masukin pantainya ke polanya tadi, ini kan kita udah bikin polanya. Nah, untuk masukin pantainya tinggal kita klik yang ALT-nya. Terus nanti di antara kita letakin kursornya itu di antara ini nanti akan muncul logo semacam ini. Di antara ini ya. Nah, nanti akan muncul logo semacam ini. Oke. Semacam ini ketika kita klik ALT muncul muncul logo ini ya, simbol kayak gini ya. Kursornya akan berubah. Nah, nanti efeknya ketika kita klik nanti bakal bentuk sesuai dengan pola yang ada di bawahnya. Oke. Nah, tinggal kita geser, atur aja kita kira-kira ombaknya mau yang mana yang mau kita ambil. Mas tadi yang color fill itu dapat dari mana Mas? Caranya? Yang ini, Nah, buat ini. setelah seleksi itu terus ngapain tadi? Nih kita coba ulangi lagi. Ini ya. Ini ya, kita kan tadi udah ada. Ya gini, setelah ini. Ini kan ya proses ini. Nah, caranya kita klik ini. Tadi di sampingnya add layer mask. Nah, nanti kan ada menu banyak ini. Kalau diklik nanti banyak menunya banyak. Muncul ini menu yang ini. Nah, kita pilih nanti yang solid color. Ini yang solid color ini. Oh iya iya. Nah, otomatis nanti bakal muncul ini. Jadi kalau warnanya sih nggak ngaruh, soalnya kan nanti juga bakalan ketutup ya. Ini tuh cuma biar ngunci polanya aja. Cuma bikin polanya aja. Nah, nanti baru kita masukin fotonya, kita masukin ke pola yang udah kita buat. Pakai yang ALT, terus kita klik yang
ini ya tengah-tengahnya ya. Kalau mau ngeluarin juga sama ya kayak tadi tinggal kayak gini. Nah, kalau mau masukin tinggal diklik gitu. ALT gitu. Ya, klik ALT terus di tengah-tengahnya antara kedua gambar itu tadi. Tarik ke bawah gitu, Mas. Enggak, ini enggak ditarik ya, tinggal ditaruh tengah. Ini kayak ini kan tadi kayak gini ya posisinya ya. Ah, Nah, nanti bakal muncul kursornya bakal ganti jadi kayak gini. Kelihatan nggak? iya, iya, iya. Nah, ketika kita klik, nah nanti ketika klik nanti bakalan ininya yang mengikuti polanya gitu loh. Mengikuti pola yang ada di Oh, bawahnya gambarnya. Oke, gitu. Itu Clip Mas bukan sih Mas? Apaan? Clip Mas bukan nama. Iya, kalau di ini klip mas namanya. Atau mungkin bagi ada yang pengguna Corel itu namanya power clip. Ya sama ada klip-klipnya. Mungkin ini disebutnya klip mas. Oke, terus nah, ini kan tadi kita udah masukin ininya ya, apa namanya? Udah bentuk pola yang di pantainya ini sesuai dengan layar HP-nya. Nah, ini kalau misal kita mau buat ini kayak ombak-ombaknya kayak keluar semacam ini. Ini caranya, nah kita tinggal copy. Nah, cara ngopinya ini tuh bisa pakai, tinggal kita klik ke layarnya ini ya. Ketika udah layarnya udah di sini, bisa kita copy paste biasa bisa. Misal Ctrl C sama Ctrl V. Copy paste-nya bisa kayak gitu. Kalau enggak, kalau aku lebih seringnya tuh kita klik ALT terus kita drag ke atas. Nanti itu juga bakalan sama kok. Kita klik ALT terus kita tarik ke atas, nah nanti bakal ngopi juga. Jadi caranya ada itu, ada dua tadi. Bisa pakai Ctrl C sama Ctrl V ya, kayak kalau kalian misal ngetik di Word biasa itu. Di tempat-tempat lain juga semacam itu. Yang mungkin lebih sering kalian ketemui. Nah, kalau aku sih terbiasa pakai ALT terus kita tarik ke atas. Keuntungannya itu kalau misal kayak gitu, ketika kita narik, itu bisa kita bawa ini kemana aja. Misal mau posisinya di bawahnya atau di atasnya atau lebih ke atasnya lagi nanti bisa. Nah, oke. Nah, ini sama ya. Kalau kayak tadi kita pakainya ini add layer mask. Nah, cuma bedanya kita ketika udah add layer mask kita langsung invert ya, pakai Ctrl I tadi. Nah, nanti tinggal kita munculin lagi kalau kalau ini kebalikannya ya. Jadi dari kondisi nggak ada ya, kondisi nggak kelihatan nanti jadi kita liatin ya. Biar kelihatan kita pakai brush. Nah, ini karena ini layer masknya hitam ya warnanya, kita kalau pengen munculin berarti harusnya pakai yang warna putih. Jadi kayak kebalikannya aja. Nah, ini jadi kayak nanti munculinya kayak gini. Nah, nanti jadi muncul ini. Kalau pengen Mas, ngilangin itu ya. tadi Bruce Pen-nya diapain Mas? Kok bisa gitu? Apaan? Bruce Pen-nya diapain? Enggak, ini jadi ini kan kita udah bikin layer masknya tadi ya. Oh, yang diedit max-nya ya? Berarti ya? Iya, yang diedit masknya bukan layer Oh, utamanya. iya, paham. Jadi Oh, itu pas aku jadi kayak ditempatin di layer masknya, nanti baru ke brush. Nah, nanti kita tinggal bolak-balik yang hitam putihnya aja, ini tinggal nuker-nuker. Oh iya, paham. Di AI ada kok. Nanti tinggal kita atur aja kira-kira ombaknya yang mau tampil yang kayak apa gitu loh. Nanti sila ya menyesuaikan aja kira-kira mau tampil kayak apa. Intinya kalau misal mau nampilin ya pakai putih, nanti kalau misal mau ngilangin pakai yang hitamnya tadi. Gitu ya. Oke. Nah, itu tadi. Makanya kalau yang seleksi yang tadi ya, kalau yang kita nyeleksi pada rumput kan itu kondisi layer masknya kan ini ya putih ya. Kondisinya putih. Nah, kalau ini kan bedanya dari posisi nggak kelihatan kita bikin
kita munculinya pakai ini ya Pak, apa ya, ibaratnya kayak kebalikannya aja cuma gitu. Karena udah di-invert. Kalau kondisi awalnya kelihatan terus pengen kita hapus, nah itu nanti menyesuaikan tuh ininya aja. Jadi kita pakai brush terus nanti kita nyesuaiin warna hitam. Intinya kebalikan sama layer masknya kalau kita mau munculin tuh. Itu ya. Nah, kita udah sampai ke tahap ini. Nah, setelah ini tinggal kita munculin yang ini ya, elangnya. Kita ke elangnya aja dulu yang lebih gampang. Yang menurutku lebih gampang elangnya dulu. Kita coba seleksi yang elangnya. Ini kalau misal kita mau buka di sini ya, ini kan nanti saranku kita buka ke ini project baru aja. Cuma bedanya dragnya nggak ke sini ya, tapi kita drag di sini. Nanti ada tulisan plus copy di sampingnya ini yang garis atas terus ada tulisan plus copy. Nanti bakal buka project baru. Biar lebih gampang aja karena layernya nanti jadinya kan cuma satu, nggak bingungin itu. Bentar, mumpung inget kita save dulu. Harusnya tuh kalau misalnya kayak gini tuh sebenarnya misal kita baru bikin langsung kita save sebenarnya nggak masalah. Itu lebih bagus itu loh untuk mengantisipasi kalau misal tiba-tiba kadang Photoshopnya keluar kalau laptopnya nge-lag. Nah ini ya, itu caranya kalau ini karena ini kan, nah ini yang aku bilang tadi ya, ini kan satu warna ya. Kemungkinan untuk nanti apa maksudnya kegagalan ketika seleksi otomatisnya nanti lebih kecil ketika emang ini satu warna. Kita coba lihat hasilnya. Kita klik ini ya tadi object selection tool. Nah, nanti kita pilih yang select and mask. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Kita ke object selection tool lagi, ini sebelah kiri, samping kiri. Terus nanti baru select subject. Nah, nanti tinggal kita tunggu. Ini Photoshop bakal ini ya, bakal nyeleksi otomatis. Nah, ini kan tingkat kegagalannya lebih sedikit ya. Ini tinggal sedikit lagi. Nah, kalau ini kan ini misal kasusnya gini ya. Ini kalau misal kita mau nyeleksi biasanya bagi cowok-cowok ya. Maksudnya ini ketika cowok kan biasanya rambut ya, kalau cewek kan biasanya pakai kerudung. Nah, kalau misal ada orang-orang nyeleksi manusia yang ada rambutnya itu pakai ini namanya refine edge. Jadi yang di sebelah kiri ini, sebelah kiri nomor 2 dari atas itu ada namanya refine edge. Nah, ketika klik nanti bakal nyeleksi otomatis. Jadi nanti kalau misal ada rambut tuh nanti rambutnya nggak bakal ikutan kehapus. Jadi ini emang fitur khusus di Photoshop nanti untuk nyeleksi bagian pada rambut-rambut itu. Nah, ini misal cuma Mas, sorry Mas mau tanya. yes. Sebelum tambah jauh. Oke. Tadi munculin tools ini dari mana, Mas? Object selection tool. Terus diapain? Nah, kita nanti ini cepat. Nah, ini ya. Kondisinya gini ya. Tadi kan tak saranin buka layer baru biar layernya nggak mungkin salah ya. Nah, ini makanya ini tuh di seingatku dan setahuku tuh ini adanya di Photoshop 2020. Di Photoshop sebelum 2020 belum ada. Nah, itu permasalahannya. Tapi bisa pakai cara lain. Cuma lebih ribet aja menurutku. Nah, kita nanti kan tadi kan udah dibagi ya yang 2020 kalau mau install ya. Nah, nanti ketika ini nanti bakal ada namanya object selection tool. Nah, ini tinggal diselekan Mas, nanti bakal milih otomatis itu loh. Jika di select subject nanti otomatis bakal seleksi.
Cuma makanya itu lebih gampangnya kenapa aku saranin pakai Photoshop 2020. Jadi kalau misal kalian cuma mau nge-crop background, misal hasil foto hasil studio, nanti bakal lebih cepet daripada kita pakai pen tool gitu. Kecuali kalau untuk tugasnya ini ya masih bisa lah, itu emang harus pakai pen tool karena itu tugas kuliah. Kalau misal kita untuk kebutuhan pribadi sebenarnya ya nggak masalah. Itu juga udah cukup rapi itu loh kalau misal itu emang kualitas foto yang bagus. Terus kita rapiin rambutnya pakai refine edge. Yang ini ya gambar. Ini juga ada gambar-gambar kayak kayak bentuk kayak rambut-rambut gitu loh. Kita cuma tinggal ngarahin doang kayak gini. Nanti udah otomatis rambutnya tuh nggak bakal hilang. Udah gitu kan. Cuma sebentar juga udah rapi. Oke, udah. Nah, nanti yang penting nanti pakai ini yang ini di checklist aja kanti apa dikontamin colornya, nanti jadinya tuh bedanya nih, coba kita lihat kayak mempertajam aja warna di tepi-tepiannya. Nah ini jadi nanti ini tinggal kita convert ke smart object. Fungsinya smart object itu kalau misal kita gedein ya, kita perbesar atau perkecil ukurannya, nanti nggak bakal ini ya, resolusinya tetap bagus. Itu bedanya. Jadi makanya kalau misal kayak tadi usahakan ketika mau kita rubah ukurannya ya, kita bentuk ke smart object dulu. Fungsinya itu biar resolusinya tetap gede. Ini kan jadi nggak terus jadi pecah ya. Kadang kalau misal nggak kayak gitu, nanti kalau kita kecilin, kalau kita besarin lagi nanti jadinya pecah. Oke. Nah, tugas selanjutnya berarti tinggal dikit lagi ya, tinggal kita bikin yang view-nya. Kita masukin yang view-nya. Nah, view-nya ini kalau misal kita, karena madepnya nggak sesuai, kita bisa pakai transform tuh, menu transform tuh ada di sini. Di edit, nanti ada transform. Ini tinggal di flip aja. Tinggal di flip aja. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat gambar yang sini ya. Kira-kira ini seleksinya pakai apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira nyatuin antara lautnya sama hiunya, kira-kira pakai seleksi yang apa? Ini kan maksudnya ada cipratan airnya. Di multiply gak sih mas? Multiply. Oh iya. Modify ya? Apa sih multiply dari jenis itu yang ada add, multiply Oke. screen itu. Kita coba. Kita coba ya, coba. Kita coba kalau pakai caramu kira-kira jadinya kayak apa? Multiply. Jadinya kayak gini. Angel guys. Gimana itu tuh? Ini kan tadi katamu pakai multiply ya. Ini normal. Terus kita pakai Kalau multiply. pakai add mas, add mention Android. Mana? Yang mana? Loh, mau ada add. Mode add yang mana? Oh nggak ada, berarti itu cuma di video. Enggak, masalahnya mode add yang mana gitu. Oke, berarti kira-kira nyatuin laut sama hiunya kira-kira pakai apa? Seleksinya pakai apa, wis? Seleksi ini ya, hiunya kira-kira pakai apa? Kita kan tadi udah belajar beberapa tools untuk ini. Tools untuk ini ya, maksudnya seleksi objek. Nah, kira-kira yang cocok buat seleksi ini yang mana? Ada yang tahu nggak? Aku nggak tahu mas. Kan tadi udah dikasih Tahu tahu dong. Yang buat rambut itu kasih buat rambut ya. Gimana aja? Mau dicoba? Bapak yang bawahnya lagi. Mau dicoba? Tahu ada senior. Gimana ada yang lain yang tahu cara seleksi ini? Soalnya ini kan ada percikan-percikan ini.
Ini kan tetap ada ya percikannya ya, tetap ada, nggak hilang kan. Oke. Belum ada yang mau jawab yang lain. Kira-kira ini seleksinya pakai yang mana? Sebenarnya kalau sebenarnya tadi udah kita coba kok di awal-awal. Kira-kira yang mana? Di antara yang udah seleksi yang udah aku jelasin kok. Masih ingat nggak? Mas Ucup masih ingat? Kira-kira seleksi yang mana? Di antara yang udah aku jelasin buat nyatuin ini. Oke, beras. Oke, bener ya. Jadi kita nyeleksinya sebenarnya cukup pakai brush ya. Ini maksudnya untuk buat gini ya sebenarnya cukup pakai brush ya. Oke, kita coba praktekkan. Oke, pakai brush. Pakai yang dimaksud pakai brush itu kan berarti harus pakai layer ya. Kalau nggak pakai layer kita sama aja nggak bisa hapus ya. Jadi syarat ngapus pakai brush berarti kita harus nambahin layer mask di belakang ini. Harus nambahin layer mask di belakang yang layernya. Nah, nanti tinggal kita hapus. Nah, itu makanya inilah nanti fungsinya ketika kita eh, pakai hardness ini ya bedanya. Nah, ini hardnessnya dipakai yang 0 aja ya. Nanti kalau misal pakainya yang 100 nanti jadinya kan kayak gini. Nanti bakal hilang ya. Maksudnya percikan-percikan airnya kan bakal hilang. Nah, kita jadinya pakainya yang 0. Nanti kalau pakai 0 nanti efeknya tuh gini. Ya mungkin ada beberapa yang hilang ya. Ada beberapa yang hilang. Tapi kan nanti nggak semuanya gitu loh. Kayak gini. Tadi gedein buletannya shortcutnya apa, Mas? Apa? Gedein buletannya. Bisa pakai ini. Shortcutnya. Shortcut yang mana? Shortcutnya tuh loh, biar langsung gede tanpa harus pencet. Anti goblok. Yang ini. Nah, ya itu benar. Nah, ini diklik ALT, terus baru diklik kanan, terus kita geser. Oh, ALT klik kanan ya. ALT klik kanan, nanti kalau ke kanan tuh gedein, kalau ke kiri ngecilin. Oke. Ya, itu emang lebih simpel ya, daripada kita harus klik kanan terus baru kita atur. Dan kalau kita ngatur ini kan kita nggak tahu ya itu seberapa gedenya. Kalau ini kan kita bisa langsung tahu gedenya seberapa. Nah, itu keuntungannya kenapa harus pakai yang, kalau aku mengharuskan pakai yang ALT terus klik kanan. Terus nanti tinggal digeser mouse-nya aja. Makanya itu susahnya kalau misal kamu desain nggak pakai mouse itu ya agak ribet ya. Agak ribet sih kalau misal desain kok nggak pakai mouse. Walaupun aku pernah sih, tapi bakal memperlama pekerjaanmu gitu. Kayak bikin kue tapi ngaduk pakai sendok. Nah, iya benar. Nah, padahal sudah ada teknologi yang bernama mixer. Oke, tinggal kita rapin aja. Ini juga sebenarnya kayak kita misal mau bikin kayak semu-semu ya. Sebenarnya ini kan hitam ya. Kalau hitam kan jadi kayak hilang. Sebenarnya kalau ini misal kayak agak semu-semu gitu. Misal abu-abu ininya diganti abu-abu. Jadi itu kayak nggak, bukan, nanti jadinya nggak langsung hilang. Jadi kayak cuma memudar aja warnanya. Jadi warnanya itu kayak memudar gitu. Bedanya itu. Kalau kita mau ngilangin berarti kita pakai hitam. Nah, kalau kita pakai abu-abu nanti ini nggak bakal hilang. Ini cuma kayak memudar aja warnanya. Nah, kalau mau ngilangin baru ini pakai yang hitam warnanya. Kalau tadi kan cuma memudar ya. Nah, kalau hitam beneran hilang. Kalau hitam bakalan beneran hilang kayak gini. Bedanya itu.
kayaknya udah cukup sih. Nah, nanti kalau misal biar warna ini kan udah ya. Kalau biar lebih nyambung ya nanti itu urusannya lebih ke ini sih, ngatur warna dan pencahayaan kalau itu nanti. Kalau biar warnanya lebih nyatu. Kalau buat seleksinya ya gini aja sebenarnya udah cukup ya. Jadi kayak ada efek buayanya tuh kayak mau keluar. Oke. Ya. Nah, ini tadi ya. Jadi cukup pakai brush juga sebenarnya udah bisa ya kayak tadi. Nah, udah hampir selesai ya. Nah, ini kan kita udah sampai ke view-nya kan udah masuk ya. Nah, nanti tinggal air-air apa ikan-ikan kecilnya ini. Tinggal ke ikan-ikan kecilnya ini. Nah, ikan kecil ini ngambil dari sini. Ini gambarnya gini. Kalau aku lebih, ini sebenarnya pilihan sih ya. Maksudnya kalau menyeleksi sebenarnya menyeleksi langsung di project kita yang tadi sebenarnya bisa. Cuma kalau aku lebih suka misal buka di project baru itu biar ininya nggak ribet aja, biar lebih gampang. Dan kita nanti kita cuma kalau berdasarkan gambar tadi, gambar yang ini kan ini cuma ngambil ikannya aja ya. Sedangkan ini ada tangannya dan juga ada backgroundnya. Nah kita padahal kita cuma mau ngambil biar kita fokus, kita crop aja coba, kita crop aja. Nah ini, nah kita kan mau ngambil ini, mau ngambil ininya aja. Itu caranya sama kayak tadi. Memang dipermudah dengan adanya Photoshop 2020 ke atas itu ini. Salah satu fiturnya ini. Kalau misal biar nggak pakai ini ya, ada cara lain. Kayaknya kalau ini di Photoshop sebelumnya tuh ada. Itu namanya ini. Namanya mana ya? Nah ini di sini. Nah sama aja nanti nyampainya ke sini. Coba nanti dicari itu ada apa enggak ya? Ada yang buka Photoshop enggak? Di sini ada yang buka Photoshop? Photoshopku 2020 juga, Mas. Yang di, ada yang buka Photoshop di bawah 2020 enggak ini? Aku enggak, soalnya lagi nge-lag komputernya. Soalnya Laptopnya. maksudnya aku nggak tahu kalau misal itu ada atau enggak gitu. Maksudnya jadi sebenarnya di sini ada. Cuma kan maksudnya di tools yang di sini emang kalau misal di bawah 2020 nggak ada. Yang namanya object selection tool itu belum ada. Cuma di menu select ini ada namanya select and mask. Nah, aku penasaran itu ada atau enggak. Kemarin aku coba nyari-nyari nemunya ini. Sama nanti jadi munculnya ke sini. Atau cara lainnya tuh gini kalau nggak salah. Nah, ketika kita klik subject nanti bakalan otomatis milih ini. Nah, ini kayak gini. Jadi otomatis milih. Jadi kayak otomatis seleksi sesuai subjeknya ini. Nanti sama caranya tinggal kita mas aja. Kita add layer mask nanti otomatis bakal keseleksi ikannya. Cuman kita nggak bisa ini ya. Kalau misalnya ini kita harus nambahin lagi pakai ini. Ada namanya selection tool. Jadi buat ini kan sebenarnya nanti nggak kepake ya. Bisa kita hapus seleksinya ini. Nah kayak gini. Kita hapus seleksinya ini. Kan ini talinya kan kita nggak mau ngambil ya. Nah kalau udah gini nanti tinggal kita yang tadi add layer masknya. Nah nanti otomatis bakal keseleksi ikannya. Nah itu kayaknya kalau di 2000 di bawah 2020 harusnya ada.
caranya kayak gitu, cara seleksinya agak ribet karena belum ada object selection tool ini. Nah ini tinggal kita pindah aja. Ini jadi kayak kita ibaratnya ini kalau terlalu kecil ya tetap ini ya, kalau agak ngeblur gini kalau karena ini terlalu kecil. Tapi nanti nggak masalah. Nah ini kita ibaratkan view-nya tuh kayak mau ngambil ikan ini, kayak mau mangsa. Nanti kita tambahin ikan-ikan kecil yang lain. Pakai ini. Nah, cara nyeleksi yang lain lagi. Ini kita belajar cara nyeleksi yang lain lagi. Misal kita cuma mau ngambil ikan ini. Dari foto ini, yang kita ambil cuma ikannya aja. Kita bisa pakai untuk menyeleksi ikannya doang. Kalau tadi kan pakai crop ya, pakai crop, pakai fasilitas crop. Nah, sekarang kita nyeleksinya tuh pakai yang namanya, di sini ada lasso tool. Lasso tool, namanya lasso tool. Nah, kita kalau lasso tool itu kita gambar sendiri. Nah, kita gambar kalau udah nyambung gini ya. Nah, nanti otomatis bakal bentuknya seleksi ini. Kalau kita copy paste. Nah, nanti kita bisa ngambil ininya tuh. Nah, itu kayak gitu. Ngambil ininya tuh. Tuh ya, itu lasso tool. Ada lagi itu namanya magnetic. Kalau tadi kan kita gambar sesuai gitu ya. Kalau magnetic, magnetic itu bedanya nanti ngikutin alurnya. Kita tinggal kita gerakin nanti itu bakal ngikutin alurnya. Nyesuaiin gambarnya. Cuma ya banyak gagalnya sih. Makanya nggak disarankan pakai ini. Masih mending kita pakai object selection tool tadi. Itu kemungkinan gagalnya lebih kecil daripada kita pakai magnetic tool ini. Ini kan lebih walaupun bisa tapi kemungkinan gagalnya besar. Kayak gini. Seleksinya nggak bagus. Nah, makanya kan tadi pakai lasso tool. Jadinya nanti kita seleksi ini. Itu misal mau seleksi. Nah, ini ketika udah kayak gini tinggal kita kayak tadi ya. Kita select subject. Nah, ke menu select terus ke subjeknya. Nah, tapi ini kan nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa. Kadang tuh kayak gini, nggak bisa kayak gini. Kalau pakai select mas kayak kemarin aku udah nyoba bisa pakai object selection tuh. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini kadang makanya ini emang permasalahan itu semacam ini. Kadang emang nggak bisa. Ada beberapa makanya ini kalau misal resolusinya kadang fotonya nggak bagus ya. Jadinya semacam ini. Makanya kemarin juga penting ya pemilihan itu gambar. Ini kan kayak gini nggak rapi ya. Nah ini akhirnya nggak rapi. Nah nanti jadinya kayak gini nggak rapi itu. Itu tadi kalau misal itu tuh biasanya kalau lasso tool tuh misal kadang kita nemu benda yang kayak misal PNG nih. Kadang PNG kalau misal download dulu aku pernah
nemu kayak gambar awan, ya kita atau kita download mana ya? Oke, lupa di mana. Kita coba selingan dulu ya. Jadi sebenarnya fungsi lasso tool itu biasanya gini. Nih, misal kita kan kadang download di, kalau aku ya download di PNG3. Nah ini misal kita nemuin awan atau asap gini ya. Ini kan kalau download kadang asapnya nggak cuma satu ya. Misal kita mau milih salah satu dari ini. Nah ini nanti kegunaannya lasso tool tuh di sini. Ini kan PNG bentuknya. PNG. Kalau misal nggak ada backgroundnya ya emang nggak kelihatan. Nah kita tinggal pilih aja kayak gini. Nah kalau udah klasik kayak gini, tinggal di copy paste aja. Tinggal kita copy paste. Nah nanti otomatis tinggal ininya doang, gitu. Fungsinya lasso tool itu seringnya kayak gitu. Soalnya kadang kalau misal kita pakainya crop, nah kadang repotnya kalau misal gambar satu sama lain tuh ini, kalau ini sih kan jauh ya. Nah tapi nanti kasusnya kalau misal ini berdekatan, misal ini gambar yang sebelah sini sama sini dekatan kan nanti agak susah ya kalau pakai crop nggak bisa. Nah nanti makanya pakainya lasso tool ini karena kita bisa ngikutin alurnya yang kita mau pilih yang mana tuh terserah kita. Jadi kita bisa nentuin alurnya kemana walaupun ini deket-deketan nggak masalah. Tetap kita bisa pilih. Nah nanti kayak gini. Nah itu lebih ke situ sih fungsinya lasso tool. Oke kita balik lagi. Oke, udah. Iya makanya tadi kalau pakai object selection tool tuh kelebihannya ini bisa lebih rapi aja. Kadang kalau pakai yang select subject kayak tadi itu jadi terlalu banyak memperbaiki yang ininya ya, yang keseleksi yang harusnya nggak hilang malah jadi hilang ya ikut hilang gitu. Karena ikut keseleksi. Nah, ini kan kita bisa cuma tinggal dikit-dikit kayak gini kan nggak masalah. Oke, itu ya tadi beberapa cara seleksi ya. Nanti untuk pemilihannya misal mau pakai yang mana ya, tinggal disesuaikan aja kira-kira mau dengan objek yang kita seleksi itu loh. Kita mau milih pakai masking atau misal kita mau pakai pen tool itu ya sesuai kebutuhan aja sih. Atau object selection tool. Tadi masih ada lagi lasso tool sebenarnya masih ada beberapa lagi sih fitur yang untuk seleksi sebenarnya masih ada. Ini karena terlalu kecil ya. Jadinya agak ngeblur. Nah ini mungkin kalau
Jadi kita kalau misal mau ngopi gambar ini ya, ngopi gambar ya. Tadi kan bisa kita klik sini, bisa kita copy paste langsung ya. Kita copy paste kayak biasa itu loh. Nah, terus kalau yang cara lain kan kita klik Alt, terus ini bisa kita drag. Nah, nanti kita bisa copy juga. Nah, bisa copy juga itu. Nah, ini. Nah, tapi cara lainnya kalau misal biar gambarnya bisa langsung kita arahin, kita klik Alt, terus kita klik, nanti kita tarik, nanti otomatis juga bisa copy juga, itu cara copy yang lain. Kalau misal kita mau copy objek, nanti kita tinggal klik Alt-nya aja, nanti kita tarik. Nah, ini. Itu cara copy objek yang cara yang lain kayak gitu. Jadi nanti bisa langsung nempatin misal objeknya mau bentuknya, mau posisinya di mana, nanti bisa kita langsung atur gitu. Beda kalau misal copy-nya di bagian layarnya, nanti kan otomatis bakal numpuk di atasnya. Gambarnya bakal numpuk aja. Nanti harus kita geser baru kelihatan gambarnya. Bedanya itu. Oke, udah ya. Nah, ini objeknya udah masuk semua. Oke, untuk objeknya sepertinya udah masuk semua ya. Nah, udah semua ya. Kira-kira apa yang belum dari sini? Oke, ini kira-kira apa ya yang belum? Gimana dari Ucup? Ada yang ditanyakan dulu, ini udah selesai untuk urusan seleksi-seleksinya. Kira paling di grading sih mas, grading langitnya kok. Jelek bener Jelek di ya. Tomcat. Grading langitnya ya. Oke. Tapi untuk yang lain ada, sebelumnya ada yang ditanyakan sampai sini untuk seleksinya. Dan Nah, aku belum ada mas. ini Torik lagi masuk. Oke. Gimana dari Mas Torik? Gimana Mas Torik? Untuk proses seleksinya ada yang ditanyakan? Ini udah selesai. Sebenarnya ada Ketinggalan lagi ya. gimana? Ketinggalan aku. Ketinggalan. Oh, oke. Tapi sejauh ini seleksinya ada yang ditanyakan nggak? Tadi kayaknya di awal-awal udah kok. Kita ulang lagi nih. Jadi untuk seleksi objek itu kita tadi bisa pakai masking ya. Pakai masking yang langsung ya. Bisa kita pakai masking langsung yang ada di kita add layer mask, nanti kita brush. Itu yang cara pertama. Nanti yang kedua itu bisa pakai yang pen tool ya. Nanti pakai pen tool baru kita add layer mask untuk seleksinya. Nah, nanti yang cara ketiganya itu ada tadi yang sering kita pakai itu object selection tool. Ini untuk objek-objek yang kalau resolusinya bagus pasti nanti hasilnya juga langsung untuk objek yang keseleksinya bakal langsung ini sesuai. Kecuali kalau background udah resolusinya jelek dan backgroundnya terlalu banyak warna, nanti juga bakal ngefek ke hasil seleksinya kita. Terus bisa pakai quick selection tool, itu kayak kita nanti hasilnya itu kayak milih aja. Oke, kita coba.
yang belum, coba kita ke yang tadi yang belum kita coba. Nah ini. Jadi bedanya kalau misal kita pakai object selection tool. Nah, kita mau nyeleksi ikan ini nih. Nah, kita klik. Nah, nanti otomatis akan seleksi ini. Ini kalau object selection tool kayak gini, cara nyeleksinya maksudnya semacam ini. Nah, kayak gini. Gak ribet. Beda lagi kalau ini ada lagi yang namanya, biasanya orang-orang tuh pakainya ini magic selection tool. Kayak apa? Magic wand tool ini kayak gini. Disebutnya, sering disebut tuh magic selection tool. Jangan milih-milih. Coba kita yang. Nah, jadi kayak ketika kita klik tuh nanti bakal otomatis milih gitu. Cuma ya emang nggak tetap, kalau misal berbicara soal misal rapi-rapi ya tetap nggak serapi ini. Dan ini juga nyeleksinya kan berdasarkan warnanya ya. Nah ini nyeleksinya kan berdasarkan warna itu, jadi tetap banyak kekurangannya dan nggak bakal serapi ini. Terus yang selanjutnya tuh tadi ada namanya, nih ya, kita beralih ke ini, ada lasso tool. Lasso tool yang tadi ya, untuk seleksi benda-benda kayak misal asap yang banyak tadi, atau kalau nggak misal nanti nemu awan. Nih contoh awan ya, contoh awan. Nggak, kita masukin. Kalau misal kita ketemunya awan. Yang penting belajar seleksinya dulu. Nah ini misal kita mau ngambil awan yang mana? Ini fungsi lasso ya. Misal kita mau ngambil awan yang sebelah sini. Tinggal kita copy paste. Tinggal kita copy paste saja. Nah, otomatis nanti bakal kepilih awan yang sebelah sini ya. Ini itu awan ini. Jadi nanti fungsinya kayak gitu. Kita misal mau milih awan ini. Nanti kalau misal mau ngerapiin ya tinggal dipakein kayak yang add layer mask tadi. Ini kalau misal tinggal mau ngerapin kayak gini. Buat ngilangin birunya. Kayak semacam inilah. Nah, jadi macam ini fungsinya. Tadi yang lasso tool itu cara nyeleksinya semacam itu. Nah, terus selanjutnya ini tadi yang magnetic tool tuh bedanya, kalau magnetic tool berarti kalau magnetic tool tuh nanti ngikutin alurnya itu. Kita klik di sini, misal kita klik di sini. Nanti ketika kita gerakin nanti otomatis bakal nempel ke objeknya ini. Itu bakal kayak nempel otomatis kayak magnet itu loh, ngikutin objeknya gitu. Nah, ini seleksinya. Dia cara nyeleksinya semacam itu. Nah, gini. Itu kalau magnetic tool cara kerjanya seperti ini. Nah, nanti kalau kita ke layar mas ya otomatis kayak gini. Jadi cuma ke seleksi ininya aja. Nah, ini kalau misal gini ya, kalian misal udah nyeleksi nih, ternyata salah. Nah, gitu. Oke, tadi belum dikasih tahu kayaknya. Nah, ini misal udah nyeleksi ini kok salah. Nanti cara ngilangnya tinggal dikontrol D aja. Kalau dikontrol D nanti eh, seleksiannya bakal hilang. Terus ada lagi nih cara seleksi yang lain. Kita pakai seleksi yang lain.
Nah ini ya, kita balik lagi ini. Nah ada lagi yang namanya ini rectangular marquee tool. Ini juga fungsinya bisa untuk seleksi. Kalau misal ini bentuknya kotak atau bulatnya pasti itu, bentuknya bulat atau kotak. Ini misal kotak ini, misal bentuknya tuh kotak kayak gini, nanti juga bisa pakai ini. Nah, nanti tinggal kita kita copy paste saja. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Gitu. Ini kalau misal bentuknya tuh kotak atau bulat, pakainya ini ya. Ada rektangular atau elliptical. Nah, itu tinggal milih aja di antara itu. Nanti ada kotak, ada bulat. Itu beberapa tool yang bisa kita pakai untuk menyeleksi objek. Ada banyak, nanti tinggal menyesuaikan objeknya aja kalau itu. Oke, itu beberapa tool yang bakal ditemui ketika kita akan seleksi objek. Oke. Sejauh ini ada yang ditanyakan untuk kawan-kawan semua yang ada di sini? Gimana, Rik? Udah setelah diulang? Udah Oke. lumayan, Semoga aja udah jelas. lumayan. Yang lain? Yang lain? Ada Mas Yunus juga. Kan gurus. Mas aku minta asetnya mas. Next mangan terus stres kan mangan. Gimana? Aset yang Minta asetnya. Tak nyebak-nyebak di rumah. boleh. Ini sebenarnya ini kok. Kok. Enggak, Mas. Ini aset yang ini. Yang Iya hiu, asetnya itu toh. yang hiu ini. Semuanya Oke. semuanya. Terus kan dulu tuh bibitnya nggak Semuanya. sekarang. Oh iya, boleh nanti coba tak upload ya. Lo kan sih ini. Nanti tak upload, Oke. tak kasih linknya aja. Oke, itu ya. Kalau cara-cara nyeleksinya berarti udah paham ya, coba. Insya Allah paham. Konsepnya apa? Tinggal Oke. eksekusi aja nih. Tinggal eksekusi aja lah ya. Ini tadi udah banyak banget cara-cara nyeleksi, nanti tinggal pilih aja. Kira-kira, karena kan maksudnya nyeleksi gitu kan nyesuaiin objeknya ya. Enggak, masing-masing objek tuh beda objek, beda cara nyeleksinya gitu. Oke, tambahan. Nah, itu tadi. Biasanya tuh kalau aku tuh biar gampang ya, ngeditnya tuh kadang tak grupin biar nggak ribet aja. Kalau aku tipe-tipe orang yang sering aku bikin grup biar nggak ribet. Mungkin kalau Ucup biasanya beda kayaknya, setahu. Gimana, Ucup? Aku males pas ngegrupin. Biasanya Ucup tipe-tipe orang yang males bikin grup. Kayak gini. Tapi kalau udah hilang ya udah hilang, nggak tahu mana layarnya. Kalian nggak terpaksa di sini. Karena kalau misal kita desain terus ini ya, kadang permasalahan itu kalau kita desain terus layernya terlalu banyak, nanti kita bakal bingung juga. Nanti bakal tak kasih tahu bingungnya di mana. Karena nanti layarnya bakal banyak banget. Ini kalau misal dibuka kayak gini, nggak tak grup, ini tuh kayak berasa kayak yang layernya tuh berasa kayak yang banyak banget itu loh. Kalau gini kan lebih ringkas aja. Jadi lebih enak dipandang. Nah, sekarang kita tinggal nambahin ini. Ini kalau udah jelas ya tadi. Oh ya, ini kemarin udah dijelasin belum ya? Kalau yang penggunaan healing udah pernah dikasih tahu belum? Healing brush tool apa spot healing? Belum. Terus sama yang satu lagi mana ya? Dan yang satu lagi mana? Jadi yang bakal sering dipakai itu, oh iya ini. Jadi nanti bakal sering dipakai itu ada spot healing, healing brush, atau patch tool ya. Nah nanti kita coba bentar. Kita selingi dulu. Ini juga kayaknya nanti bakal kepake sih, tapi di mana? Yang gambar orang. Aku agak lupa tapi gimana ya?
gambar orang. Ini ya misalnya ini Mas Afkar, ada Mas Afkarnya nggak di sini? Itu nggak ada ya kayaknya nggak. Afkar kalau di Zoom lama-lama mirip si Salimah. Ini tapi agak pecah ya gambarnya nggak sih? Oke kita cobalah kita coba. Nah ini ya, ini misalkan ini Photoshop ya. Kita mau ngilangin ini tuh biasanya kalau misal kayak spot healing nih. Spot healing itu biasa dipakai misal kita mau ngilangin jerawat. Nah ini pakai spot healing. Nah gini tuh. Nah ini jadi kayak lebih rapi nggak sih tuh? Kelihatan nggak? Nah, tadinya kan Kelihatan mas. ada bintik-bintik hitam ya. Ih, Nah, keren. Oh, iya, itu iya, kayak boleh. itu kayak ngilang itu, kayak ngilangin jerawat. Ih, keren. Kalau ngilangin bibir bisa nggak mas? Ngilangin bibir bisa, tapi pakainya nggak ini nih. Nih caranya. Oh beda. Kita pakainya patch tool. Nah ini. Set. Kita pilih dulu. Nah. Jadinya gini. Nanti tinggal kita rapiin aja ini sebelah sini. Jadi tinggal kita rapiin. Ini loh. Ya nanti tinggal kita rapiin aja. Warnanya kita sesuai warnanya. Itu tadi fungsi patch tool ya. Jadi kayak kita tuh kita pilih yang bakal kita ganti, maksudnya kita ganti itu kita pilih terus kita geser aja ke objek, misal objeknya itu mau diganti kayak misal sama ya, misal kayak sama kayak. Tapi ini nanti coba tajelin ke objek yang lebih gampang ya. Fungsinya bukan di sini sih kalau misal patch tool. Nah ini tadi ya fungsinya healing. Jadi kalau spot healing itu fungsinya kayak tadi nih, kayak misal kita ngeliatin jerawat aja gini tuh. Nah kan jadi seperti Afkar nanti tambah glowing ya guys. Mumpung lagi nggak ada Afkarnya. Oke, ini ya. Misal mau foto yang lain mungkin mau nyoba. Ucup ada jerawatnya nggak Cup ya? Bersih aku mas. Mohon Bersih ya? maaf. Kita coba. Nah ini ada. Ini ya misal ya. Mohon Kita maaf mau itu bukan ngilang. jerawat mas. Ini misalnya ada tai lalat ya, mungkin kita hilangin. Nah, hilang kan? Nah, Ih gitu. kok keren. Ini fungsinya seperti healing udah hilang kan? Ih kok keren asli. Ini misalnya ini ada titik hitam, nah kita hilangin. Nah, Soalnya hilang ya, Hilang. udah ya. Jadi nanti Alisnya. kalau jadi Belum santai ada. nanti kalau bagi orang-orang yang punya jerawat tinggal dipakai Photoshop hilang tuh. Jadi putih jadi mulus. Kalau putih ya tinggal diputihin aja. Ini kita belajar ngilangin jerawat. Nah, udah ini. Jerawatnya Ucup jadi hilang. Oke. Ini Cup jadi nggak ada lagi Cup. Coba headsetku bisa dihilangin nggak mas? Alis. Alis-alis ini. fokusku kan di produktivitas. Coba kalau kita klik ya. Aku nggak tahu sih kalau jadinya kayak gini Cup. Hilang kan? Tapi ini lebih kayak ngerapin aja sih. Kayak ini tuh kayak jadi cara kerjanya itu kayak ini disesuaikan sama samping-sampingnya gitu loh. Jadi kayak misal kayak ada noda itu kan Melebur gitu ya mas? ibaratnya kayak noda ya itu dilebur sama warna-warna sampingnya gitu loh. Mengikuti warna-warna sampingnya, menyesuaikan warna samping. Itu sih cara kerjanya. Ini kan jadi nggak ada jerawatnya atau tai lalatnya. Siapa lagi ini coba. Ini ada nggak kita cek? Ini misal ada lesung pipinya ini nggak tahu lesung pipi atau apa. Nah kita tinggal hilangin aja. Nah, hilang kan? Oke, itulah fungsinya seperti ini. Wah, auto ganteng ini, auto cantik ya.
Nah, ini kalau misal kita itu kan tadi spot healing ya. Di bawahnya itu ada namanya healing brush tool. Nah, kalau healing brush tool itu tuh kita harus ngambil dulu misal kayak kalau nggak salah ini harus ngambil dulu. Jadi kayak kita harus ngambil dulu. Ini ngeklik sini. Nah, jadi bedanya kalau tadi kan langsung ya menyesuaikan samping-sampingnya. Nah, kalau ini tuh kita kayak harus ngambil dulu dari mana itu sumbernya. Misal mau disamain sama kulit sebelah sini. Nah, baru kita tuh. Kayak Jadi yang comot warna itu ya, Mas? iya, ini kayak nyomot warna, benar. Tapi kalau ini kan nyomot objek, nggak cuma warna. Jadi misal misal mau disamain sama pipi sebelah sini, mana lagi. Jadi kita kayak nyomot objek dulu. Mana tadi? Nah, kita nyomot objek dulu, nanti baru kita klik sini buat nutupin. Nah, gitu. Bedanya itu antara spot healing dan healing brush tool. Nah, terus kita beralih ke patch tool nih selanjutnya. Kalau patch tool itu mana? Bukan di sini. Nah, ini kita belajar ini fungsinya patch tool ya. Nah, ini misal gini. Kita pakai patch tool. Nah, ini kita pilih misal objeknya ini. Tinggal kita klik, kita geser. Nah, jadi hilang deh. Ya, semacam itu. Objek ya. Ya, fungsinya semacam itu. Jadi kayak kita ngilangin objek. Jadi kayak kita kayak ganti objek yang kita seleksi tadi dengan objek yang kita pilih. Jadi sama kayak healing, cuma caranya aja yang beda. Berarti bisa ya Mas, kalau misal foto berdua mau hapus orang satu, jadi biar fotonya kelihatan satu orang doang gitu. Ya itu, makanya kalau mungkin pernah lihat di ini ya, DC Design pernah nggak? Pernah tahu nggak? Kan pernah Enggak. viral ya? Enggak tahu. DC Boleh Design. tuh, Mas. Itu Mas yang ngilangin orang boleh, Mas. Ntar, aku pernah buat. Asik tuh. Aku pernah buat tapi di mana ya? Foto yang ramai dikurangin orangnya gitu. Ntar, coba kita ngilangin aja. Gimana ya? Udah terlalu banyak jadi aku agak bingung. Mana ya? Ini kita misal mau ngilangin ini. Ini dah. Kita mau ngilangin orangnya ini. Nah, coba misal kita mau ngilangin orang. Tinggal kita geser aja. Nah, cuma ini ya paling nanti kayak ada penyesuaian ini di sebelahnya kita ngerapin ini. Iya loh, paling nanti tinggal nyesuaiin ini aja, ngerapinnya loh. Yang paling agak magernya ya ini aja, jadi kayak ngerapinnya ini loh. Nah, ini. Jadi tadi paling awal tuh kita hilangin pakai patch tool-nya. Terus nanti dirapihin pakai healingnya. Itu ya. Jadi saling bantu gitu loh. Nah, gitu. Nah, ini dipakein ini yang spot healing. Ini coba. Ini tinggal dirapiin aja. Lebih Canggih, semakin Mas. Canggih banget. makanya ini emang Photoshop sekarang udah semakin canggih kok. Jadi ini pakai kayak gini. Tuh kan udah tinggal dipakai spot healing. Bikin Tadi berita hoax gampang nih, Mas, kayaknya, Mas. ya emang gampang. Udah pernah lihat namanya DC Design nggak sih? Yang sempat viral itu DC Design Belum aku, Mas. di IG.
Ini kan nanti tinggal lebih telaten lagi ya, maksudnya lebih dirapin lagi tadi healingnya antara spot healing sama healing brush tool-nya. Nanti biar lebih rapi gitu loh. Tapi hilang kan orangnya. Itulah cara menghilangkan orang. Kalau misal Nggak kalian dobeng, emang nggak dobeng. misal kalian pernah ngelihat tadinya 2 orang tuh jadi 1 orang ya kurang lebih kayak gini cara ngilanginnya. Cuma itu tinggal lebih telaten aja cara ngilanginnya. Itulah fungsinya dari patch tool. Mungkin nanti suatu saat bakal berjumpa lagi. Gimana Cuk? Nanti silakan bisa dicoba lah. Aku mau ngilangin foto Dede yuk, Mas, dari fotoku, Mas. Boleh. Bisa dicoba nanti. Ada Dede ya? Tadi ada Dede gabung ya? Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada. Udah keluar, Mas. Udah keluar. Oke, tadi. Bahkan kita aja bisa, misal kita cuma mau warnain ininya ya. Jadi tinggal kita seleksi aja tadi, quick selection tool. Nah, ini fungsinya selection tool. Quick selection tool kayak gini cara kerjanya. Jadi kita seleksi. Kalau misal udah ya, kita copy aja. Nah, nanti bisa kita warnain ini. Misal kita mau cerahin kupu-kupunya juga bisa. Nanti yang berubah cuma kupu-kupunya aja, yang lain nggak berubah. Ini loh, yang lain tuh jadi kayak ya yang lain nggak ikut berubah. Kayak gini. Tuh, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dieksplor di Photoshop nanti kalau misal kalian gabut ya bolehlah sambil explore Photoshop itu tadi beberapa tools yang bisa dipakai ya. Untuk ini tinggal sering-sering aja pakai kalau nggak salah itu. Semakin sering pakai ya nanti bakal terbiasa juga. Oke, itu ya beberapa tools yang dipakai untuk seleksi. Gimana untuk Ucup, Torik dan lainnya? Udah jelas apa belum? Udah. Oke, ini lanjut atau gimana? Ini kan tadi kurang ini ya, berarti kurang grading aja ya. Kira-kira lanjut nggak ini? Atau mau terusin kapan-kapan? Gimana aku ngikut aja. Diterusin kapan-kapan kayak ini Mas udah sepi pada kemana ini? Oke. Gimana Cuk? Masih semangat nggak Cuk? Kayaknya lanjut lain lanjut. kali ya. Oh lanjut lain kali. Boleh. Fokusku udah agak blur. Justru tekanannya Yang penting tadi ya untuk seleksinya udah jelas ya. Aman. Lah ya. Semoga aja. Nanti kalau misal ada yang lupa tadi nanti bisa ditonton lagi di YouTube kok santai. Iya yang Nanti. paling ingat ya. YouTube apa Mas? Kan pilihan yang sama sulit. YouTube yang tadi loh itu yang di share. Oh, oke. Spot healing paling bikin nanti. YouTube mana ya? Ada di sini kok. Kemarin udah tak upload soalnya biar gampang aja terus kemarin udah tak upload. Yang mana ya? Nih. Nah ini yang kemarin ada di sini. Yang pertemuan sebelumnya. Yang ini ding. Ini yang pertemuan sebelumnya yang ini. Wah, ada peran kita. Ini soalnya ini apa sponsoran. Peranku, peranmu. Ini nggak mungkin di skip lagi ya. Oke, ini baru ada 3 sih. Ini kalau video ininya time lapse-nya.
timelapse yang kita desain sekarang. Kalau ini malah udah ini udah ada gradingnya juga. Full grading kalau yang ini video ini. Cuma 10 menit. Mana ya? Ini udah ada gradingnya sih di belakang. Ini ada gradingnya. Jadi kalau misal penasaran nanti bisa ngeliat di sini. Kalau nggak sabar nunggu minggu depan atau kapan-kapan. Oke, ini ya. Nanti semoga bisa tak percepat nguploadnya. Oke. MC-nya masih ada ini. Udah cukup kayaknya ini. Oh, malah udah tidur duluan ini. Ibu Sofiana. Ya. Udah Udah. nih, Udah ini. dicukupkan. Udah kemalaman. Oke, tadi kita udah belajar banyak ya tentang macam-macam seleksi. Terus nanti yang tadi ketinggalan ya mati lampu. Terus teman-teman yang lain bisa dicek di YouTube-nya Mas Anton ya. Kayak yang tadi aku share di grup. Gitu deh. Oke, terus mungkin buat pertemuan selanjutnya bakal malam minggu lagi ya. Soalnya orang pada free-nya malam minggu ini ya. Oke, siap. Kayak gitu. Terus ntar stay tune ya. Stay tune aja di grup DM. Kalau nggak tungguin chat aku buat ngonten kuis selanjutnya. Ini mau foto dulu Ayo. atau langsung ditutup? Foto aja dulu. Oke. Yang cewek-cewek boleh siap-siap dulu kalau belum pakai jilbab. Belum pakai jilbab. Gimana Mita masih ada yang ini? Tuh, Ucup di mana itu? Di Undip, Mas. Enak itu kan sebenarnya curang. Makanya kok pemandangannya kok sepertinya asing. Jadi beta bawa materi dari situ. Jadi ya Mati diajarin lampu. orang ketawa. Ini seorang sekarang supaya materi begituan ya. Ayo Rik. On cam dulu Rik. Ini yang Gelap. lain. Lagi di luar ya? Mati lampu, gelap hitamnya itu. Mati lampu. Walah, Rik, aku kira yang mati lampu siapa? Aku. Duh. Mita masih ada nggak nih Mita nih? Mita sepertinya. Wah, Yunus ternyata masih ada guys. Aduh, mantap. Andriani ada. Ini Isa. Nus, nggak kangen Isa Nus. Kok Isa nggak ke Semarang lagi, woy? Oh, Parah ini Isa, woy. Ini Mikdem Semarang juga kayaknya nggak bakal ada nih. Oh iya, Mita masih ada. Nggak apa-apa, Rik. Liatin aja lampunya, Rik. Liatin aja lampunya. Buatin kegelapanku ya. Iya, betul sekali. Nah, itu ada lampunya minimal lah. Minimal ada kelihatan Ini lampu-lampu. lampu nah. Nah, itu Pemantul. kelihatan. Nah. Serem Oke. ya. Oke, Isa, wah Isa lagi ini nih, main catur. Oke. Coba dibantu ya, coba ya. Apa kamu pakai HP apa pakai laptop, Coba? HP, Mas. Yang pakai laptop siapa? Kalau aku pakai laptop, dia pakai virtual background dari tadi. Yang pakai laptop siapa? Ini nanti ada yang SS juga selain aku. Kemarin tuh aku ke UB soalnya. Oke ya. Kerjasama. Udah siap? Hitungan ke 100. Ini siapa yang SS? Nanti aku sama siapa lagi ada yang mau SS? Siapa? Mita mau SS? Mas Anton aja. Mas Anton aja. Oh, Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3.
Gimana, masih sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Gimana, masih mau nambah lagi? Biar ganjil yuk, biar ganjil, katanya ganjil bagus. Ini kan baru 2, ganjil. Oke, 1 lagi, terakhir. 1, 2, 3. Bentar, salah mencet. 1, 2, 3. Oke, udah. Saya kembalikan lagi ke MC-nya. Oke. Oke, terima kasih buat partisipasi teman-teman malam ini ya. Hujan nggak sih di sana? Di aku hujan. Ya, aku Hujan. juga hujan. Hujan, syahdu, Terus. mati lampu, Torik ini atau syahdu nggak banget. yang lagi disambi nugas. Torik syahdu banget. Dan hujan. Syahdu banget. Hujan, mati lampu. Aduh, Nikmat. tidur ini. Oke. Banyak nyamuk lagi. Oke. Kita ketemu lagi di konten quiz selanjutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.